يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قونا في الدين الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alqana ilal sanatil jadidah minal hijriyah wa ja'alana fiha insyaallah minas salihin was salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh
la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyul karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ulah wa man da'a bida'watihi wa alaina ajma'in insyaallah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah curahkan kepada kita. Marilah kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya dan dapat bersamanya di dalam surga. Marilah pula kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, laksanakan semua amal soleh, amal kebajikan, menghindari amal perbuatan yang salah, amal kemaksiatan, menghiasi diri kita dengan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter surgawi, menjauhkan dari diri kita perilaku dan perbuatan yang buruk, karakter-karakter nerakawi. Insya Allah selama kita istiqomah mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah, maka akan semakin dekat kita menuju ridhonya dan menuju surganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sudah beralih tahun Hijriyah dari 1447 ke 1448. Hijrah sesungguhnya berarti berpindah, dan secara hakiki berpindah itu sebagaimana Rasulullah berpindah dari kota Makkah ke Madinah. Tetapi secara maknawi hijrah itu berarti berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Hijrah ini sering disebut sebagai hijrah spiritual, di mana kita melakukan evaluasi, melakukan introspeksi diri, lalu kemudian berniat untuk melakukan perubahan diri, dan kemudian berpindah dari keadaan yang sebelumnya kurang baik menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Hijrah makaniyah, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti dulu kita mengenal namanya imigrasi, berpindah dari satu keadaan yang mungkin sebelumnya tanah sulit, pencarian sulit, kemudian melakukan hijrah, berimigrasi, kemudian mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Rasulullah ketika di Makkah menghadapi banyak ujian, banyak tantangan, cobaan. Nabi dilempar dengan tai onta, dilempar dengan batu, dimusuhi,
bahkan pernah diembargo di satu lembah hampir 3 tahun lamanya, dan keadaan penyebaran Islam masih cenderung tersumbat, tersendat, lambat. Selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam di kota Makkah, sangat banyak sekali ujian dan cobaan yang dihadapi. Maka Allah kemudian memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kita tahu kemudian lebih kurang 10 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam di Madinah. Islam berkembang pesat. Madinah kemudian menjadi pusat budaya Islam, pusat pemerintahan Islam, menjadi negara Islam Madinah, yang kemudian Islam tersebar ke seluruh pelosok bumi, seluruh penjuru dunia, yang saat ini hampir tidak ada negara yang tidak ada penduduknya beragama Islam. Menurut penelitian ada lebih kurang 2 miliar penduduk Islam sekarang ini yang ada di seluruh pelosok bumi ini. Ini adalah antara lain perjuangan Rasulullah, dan antara lain juga hasil dari proses hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, tentu kita tidak pula harus berhijrah secara fisik seperti ini. Kita cukup berhijrah secara maknawi, secara spiritual. Bagaimana kita merubah keadaan, merubah perilaku, merubah sikap, dan merubah nilai-nilai amaliyah, nilai amal ibadah, amal soleh kita. Dari yang sebelumnya mungkin masih jarang ke masjidnya, berhijrah menjadi rajin ke masjidnya. Dari yang sebelumnya mungkin punya riwayat penyakit pelit, medit, menjadi punya riwayat perilaku yang dermawan, penuh kasih. Dari yang sebelumnya mungkin sombong, kasar, takabur, menjadi kemudian rendah hati, lembut, dan penuh kedamaian. Semua aspek kehidupan kita itu pada dasarnya bisa kita lakukan hijrah. Artinya pintu hijrah itu umumnya yang kita pahami adalah melalui pintu taubat. Kita kembali, mungkin sebelumnya sempat jauh dari Allah, kemudian kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konsep hijrah seperti ini, tentu yang harus kita upayakan adalah dari yang keadaannya tidak baik menjadi lebih baik. Bukan berhijrah dari keadaan yang sudah baik lalu kemudian menjadi tidak baik. Dalam sejarah umpamanya kita pernah mengenal nama Anton Medan umpamanya. Tidak ada yang tidak kenal dengan Anton Medan, preman kelas kakapnya di kota Medan waktu itu. Semua orang takut, semua orang ngeri mendengar namanya saja ngeri. Tapi kita tahu kemudian Anton Medan berhijrah, lalu kemudian menjadi da'i, kemudian menjadi nilai-nilai yang penuh dengan cahaya dan keislaman. Ia menjadi teladan bagi hijrah yang baik di dalam ajaran agama. Tapi banyak orang yang kemudian hijrah dari yang sudah baik menjadi tidak baik. Nauzubillah. Ada ustadz, kiai, ulama, awalnya luar biasa tawaduknya, qanaahnya, tapi kemudian umpamanya masuk ke dunia politik, lalu jadi koruptor, lalu jadi hilang nilai qanaahnya. Nauzubillah. Ini adalah hijrah yang tidak baik.
Artinya mungkin dalam konteks hijrah ini kita lebih senang mendengar mantan preman gitu, mantan orang nakal, mantan orang jarang ke masjid, dibanding mantan kiai gitu, mantan ustadz, mantan ahli ibadah. Na'udzubillah. Karena itu berarti berhijrah dari yang baik kepada yang tidak baik. Kalau kita mengenal ada sejarah Barsiso ahli ibadah, demikian ahli dan luar biasanya ibadahnya. Dia tidak pernah keluar dari mihrab ibadahnya kecuali hanya untuk makan, minum, mandi, tidur. Apa yang terjadi kemudian? Barsiso menghadapi hijrah dari yang baik kepada yang tidak baik. Di penghujung umurnya, Barsiso bahkan meninggal dalam keadaan syirik. Kita mengenal umpamanya pada masa Rasulullah seorang yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu ahli ibadah. Saking luar biasanya ibadahnya itu, Rasulullah kemudian menciri Barsiso ini kalau sholat berjamaah di masjid, begitu salam ke kiri, salam ke kanan, langsung pulang. Sehingga kemudian Rasul bertanya, Sa'labah, mengapa cepat-cepat sekali pulangmu? Apa kata Sa'labah? Maaf ya Rasulullah, istri saya di rumah sedang menunggu kain yang saya pakai untuk sholat juga. Jadi saya harus cepat-cepat pulang agar istri saya bisa cepat-cepat sholat. Lalu didoakan oleh Rasulullah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Sa'labah kemudian menjadi juragan kambing. Apa yang terjadi setelah menjadi juragan kambing? Barsiso sudah mulai jarang kelihatan di masjid. Dia lebih sibuk mengurus kambingnya daripada jadwal ke masjidnya. Dan akhirnya ketika ditagih untuk mengeluarkan zakat, Barsiso kemudian beralasan bahwa ternyata mengurus kambing itu tidak mudah. Kekayaan itu didapat karena kerja keras. Akhirnya Barsiso menjadi su'ul khotimah. Perbandingan ini hendaknya menjadi i'tibar bagi kita untuk senantiasa mengoreksi, senantiasa mengevaluasi dalam diri kita, yang kemudian koreksi evaluasi itu kita jadikan sebagai motivasi hijrah kita dari yang mungkin sebelumnya kurang menjadi lebih, jadi kurang baik menjadi lebih baik, dari sebelumnya mungkin banyak yang tertinggal ibadahnya menjadi maksimal ibadahnya, dari yang sebelumnya mungkin ahli maksiat menjadi ahli ibadah, insyaallah. Mudah-mudahan khutbah ini menginspirasi dan memberi motivasi kita untuk terus melatih diri berbuat baik, terus melatih diri menyebar nilai-nilai kebaikan, dan mudah-mudahan kita di ujung pun menjadi ahli kebaikan, husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarna bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi. Faqala Allah ta'ala mukhbiran alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma jammilna bis sihhati wal afiyah was salamati was sa'adah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Naqimus shalah.